Pokoknya intinya orang yang bertemu Lampor kalau gak mati ya gila. Kalau Lampor ini adalah pasukan Nyi Roro Kidul yang sedang berjalan dari arah Laut Selatan menuju Gunung Merapi yang ada di Yogyakarta sambil membawa keranda mayat. Oke cuy, aku Gonya Ramadhani dan selamat datang buat kalian semua di channelku ini. By the way, di channel ini kalian bakalan menonton video yang akan membahas tentang kisah horor, cerita teori konspirasi, dan hal-hal mistis. Nah, jadi kita nggak usah kebanyakan basa-basi lagi aja. Hari ini kita akan membahas urban legend yang pernah viral beberapa tahun lalu di Indonesia, yaitu tentang kemunculan hantu Lampor yang katanya sempat pernah meneror warga di daerah Jawa cuy. Orang-orang Jawa pada zaman dulu pasti udah nggak asing lah ya sama hantu yang satu ini, karena hantu ini tuh juga dijuluki sebagai hantu pencabut nyawa gitu loh. Ya kurang lebih sama kayak cerita Andong Pocong Sidoarjo yang kemarin pernah kita bahas ya cuy ya, yang dimana ada andong yang dikendarai oleh pocong berkeliling desa dan meneror warga di Sidoarjo. Nah, kesamaannya Lampor dengan Andong Pocong ini tadi itu sama-sama membawa maut bagi orang yang bertemu langsung dengan hantu ini. Pokoknya intinya orang yang bertemu Lampor kalau gak mati ya gila. Karena Lampor ini tuh banyak yang menggambarkan akan menculik orang-orang dan dimasukkan ke dalam keranda mayat. Nah, jadi kita bahas dulu asal usul dari hantu Lampor ini cuy. Jadi masyarakat Jawa itu memiliki pendapat yang berbeda-beda mengenai hantu Lampor ini ya. Ada yang menggambarkan bahwa wujud dari Lampor adalah sebuah bola api atau bola arwah dengan jumlah banyak berterbangan mengelilingi desa gitu loh. Dan sebagian lagi ada yang mengatakan kalau wujud Lampor ini adalah arwah prajurit Jawa pada zaman dulu. Pokoknya yang intinya tuh Lampor adalah hantu yang ganas ya, dan membawa maut bagi orang yang bertemu langsung dengan Lampor ini tadi cok. Kayak yang udah aku bilang di awal gitu loh. Dan kedatangan Lampor ini sering digambarkan warga dengan adanya suara gemuruh yang berisik yang disertai suara hentakan kaki prajurit yang tengah berjalan. Karena ada masyarakat yang menggambarkan kalau Lampor ini adalah pasukan Nyi Roro Kidul yang sedang berjalan dari arah Laut Selatan menuju Gunung Merapi yang ada di Yogyakarta sambil membawa keranda mayat. Ada juga seorang arkeolog bernama Dwi Cahyono kelahiran Tulungagung 28 Juli 1962. Arkeolog ini mempunyai salah satu karya yang sudah terbit melalui Pemkab Kutai Kartanegara, yaitu tentang arkeologinya mengenai sejarah Pulau Kalimantan cuy. Jadi karya ini tuh adalah hasil riset arkeologinya pada situs Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara. Kita balik lagi ke pembahasan Lampor tadi. Jadi arkeolog Dwi Cahyono ini tadi tuh mengatakan bahwa isu hantu Lampor ini juga sempat marak di Jawa Tengah sampai Jawa Timur pada tahun 1960-an cuy. Oh hell man. Jadi udah berapa tahun ya ceritanya ya cuy ya, dari tahun 1960 sampai 2024 sekarang ini, kalau di hitung berarti berapa puluh tahun cok. Jadi saking viralnya ya cerita hantu Lampor ini sampai sekarang, di tahun 2019 lalu kisah ini diangkat menjadi sebuah film layar lebar di Indonesia, yang dimana sutradara dari film ini itu bercerita kalau mitos pas dia waktu masih kecil dia tuh dilarang keras untuk keluar rumah pas waktu maghrib gitu loh. Sampai sekarang sih kayaknya ya kalau maghrib itu nggak boleh ada di luar rumah gitu loh. Adikku aja kalau maghrib masih di luar itu dimarah mamaku gitu loh. Ya pokoknya istilahnya kalau orang Jawa zaman dulu ngomongnya tuh banyak setan makhluk halus berkeliaran gitu loh. Jadi kita nggak boleh keluar pas jam-jam maghrib. Dan di film ini tadi ada salah satu warga yang meyakini bahwa keluarganya ini tadi telah hilang yang diculik oleh Lampor. Dan yang katanya kalau orang yang berhasil diculik oleh Lampor ini tadi dia nggak akan bisa kembali lagi cuy. Kalaupun bisa kembali, dia akan menjadi kayak orang gila cok. Dalam film ini tadi tuh menggambarkan kemunculan Lampor ini tuh biasanya ditandai dengan datangnya angin kencang yang disertai keranda terbang. Dan barulah tuh ya, kalau udah muncul angin kencang dan keranda terbang, barulah muncul hantu-hantu yang lainnya cuy. Kayak misalkan kuntilanak, pocong, tuyul, dan hantu-hantu lainnya. Karena sebenarnya wujud dari Lampor ini tadi itu tuh belum ada yang mendeskripsikan dengan tepat cok, wujudnya tuh yang asli itu seperti apa gitu loh. Di saat datangnya angin kencang itu juga warga tuh langsung akan memukul sebuah kentongan cuy. Ya kalian pasti tahu lah ya, kentongan tuh dia terbuat dari kayu untuk apa ya, astagfirullah. Pokoknya yang intinya kentongan ini tadi itu untuk memberitahu warga ya bahwa datangnya angin kencang ini tadi itu bukan kedatangan dari Lampor, ataupun sebaliknya gitu loh, memukul kentongan ini tadi untuk memberitahu warga kalau Lampor
datang. Dan selain itu juga dipukulnya kentongan ini tadi untuk membuat suara kegaduhan agar Lampor nggak mampir ke desa mereka cuy. Karena masyarakat tuh meyakini kalau Lampor sampai mampir atau melintasi desa mereka, maka akan terjadilah wabah kematian di desa ini tadi itu loh. Aku juga tuh sebenarnya legenda-legenda cerita seperti ini itu tuh kayak percaya kayak enggak cuy ya. Karena ya cerita ini tuh berasal dari orang tua pada zaman dulu gitu loh. Kayaknya tuh real banget gitu loh ceritanya cuy ya, mantep gitu loh ya. Tapi itu ya kembali lagi sama kalian semua lah ya, kalian menganggapnya tuh kayak gimana ya cuy ya, apakah asli atau enggak atau cuman cerita turun temurun ya, serah kalian gitu loh. Jadi mudah-mudahan kalian paham sama penjelasanku ini tadi ya. Videonya segini aja, like, comment, dan subscribe channel ini. See you next time and cheers.